Teman-teman, kamu sudah kerja berapa lama nih? Kamu sudah bisa beli apa aja nih selama ini? Apakah kamu sudah bisa berinvestasi secara rutin? Atau keuangan kamu malah berantakan? Oh no! Hai guys, jumpa lagi bersama saya Melvin Mumpuni CFP, perencana keuangan dan juga founder dari Finansialku.com. Teman-teman, kamu sudah kerja berapa lama nih? Kamu sudah bisa beli apa aja nih selama ini? Apakah kamu sudah bisa berinvestasi secara rutin? Atau keuangan kamu malah berantakan? Yuk langsung aja kita bahas solusinya menyelesaikan masalah keuangan kamu. Menurut kamu, siapa sih yang punya masalah keuangan? Apakah orang miskin, kelas menengah, atau orang kaya? Ternyata ketiganya punya masalah keuangan. Lalu apa bedanya? Bedanya adalah di masalahnya. Ada yang kekurangan uangnya, ada juga yang kelebihan uangnya. Banyak orang berpikir perencanaan keuangan itu cocoknya untuk orang yang kaya. Orang yang punya income di atas 500 juta rupiah per bulan atau lebih. Tapi kenyataannya orang kaya itu nggak butuh perencanaan keuangan. Justru kita kelas menengah yang income-nya terbatas tapi banyak banget tujuan keuangannya. Mau nikah, beli rumah, beli kendaraan, punya anak, nyekolahin anak, liburan keluarga, perjalanan ibadah, pensiun, banyak banget. Kitalah kelas menengah yang butuh perencanaan keuangan atau financial planning. Loh kok kayak gitu, Vin? Gini deh, kalau orang kaya mau beli apartemen, katakanlah apartemennya harganya 500 juta rupiah. Mereka nggak perlu repot-repot untuk merencanakan keuangan. Pecahin aja depositonya satu, ya kan? Langsung bisa dibeli, tunai. Gimana dengan kita-kita kelas menengah? Apakah kita langsung bisa memecahkan tabungan kita untuk beli sebuah apartemen? Aku rasa belum tentu deh. Nah, maka itu perlunya sebuah perencanaan keuangan. Begini contohnya, di tahun 2020 Andre ingin membeli sebuah apartemen senilai 500 juta rupiah dan DP-nya sekitar 150 juta. Seperti yang kamu tahu, harga rumah itu kan selalu naik ya. Anggap aja deh kenaikannya 8% per tahun. Jadi perkiraan di tahun 2023 DP rumah menjadi 190 juta rupiah. Nah, setelah dihitung-hitung dengan perencanaan keuangan, ternyata Andre butuh investasi sebesar 4,4 juta per bulan dengan target investasi 12% per tahun. Itulah konsep perencanaan keuangan. Dari situ baru kamu pilih produknya, produk investasi. Jadi, perencanaan keuangan adalah GPS, Waze, Google Maps yang bisa membantu kamu mengarahkan keuangan supaya mimpi-mimpi kamu, tujuan keuangan kamu bisa terwujud dengan manajemen keuangan yang baik. Vin, kalau kamu sendiri merencanakan keuangan nggak sih? Ya iyalah, masa ngomong doang? Ya udah, aku ceritain deh pengalamanku. Teman-teman, ini ceritaku. Seperti yang aku ceritain sebelumnya, ya pada awalnya aku adalah seorang milenial pada umumnya lah ya. Lulus kuliah, teknik industri, kemudian taunya ya kerja, dapat uang, spending, nabung, ulangin gitu-gitu aja terus. Sama seperti kamu, lebih parahnya lagi ketika sudah punya gaji pertama. Nah dulu pertama-tama kan dibantu sama orang tua ketika kuliah. Nah, begitu selesai kuliah, kita punya uang sendiri, kita kayak merasa bebas mau beli ini, mau beli itu. Semuanya ya terserah kita kan. Long story short, aku ambil S2, Master Keuangan. Di situ aku ketemu salah satu dosen yaitu Pak Subiakto. Dan aku mulai belajar yang namanya perencanaan keuangan. Aku mulai baca banyak buku perencanaan keuangan, termasuk bukunya Pak Subiakto dan bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Sebenarnya aku sudah baca buku Rich Dad Poor Dad udah lama sih. Serialnya udah banyak yang aku baca. Cuma pada saat itu aku baca kembali. Jadi ya hitung-hitung kayak diingetin lagi kan bukunya kan. Semakin aku belajar, semakin kelihatan kayak bodoh ya. Kok kayak gini aja juga nggak ngerti ya? Kok pemahamannya beda ya? Jadi dulu aku juga sudah baca, tapi ketika aku baca kembali, kok pemahamannya beda ya? Kok nggak seperti yang sebelumnya yang aku baca? Dan banyak menemukan hal-hal yang baru
dan mempertanyakan banyak hal pada saat itu. Akhirnya aku mulai aja deh yang paling simpel, yaitu dana darurat. Dan teman-teman, ini cerita dana daruratku ya. Teman-teman, di awal karirku, itu incomeku sekitar 4 juta per bulan. Pengeluaranku 2 juta per bulan. Boleh dibilang hemat ya. Dan tabunganku adalah 2 juta rupiah per bulan. Nah, kebutuhan dana darurat itu kurang lebih 6 kali pengeluaran bulanan kamu. Artinya, dana darurat yang aku butuhkan adalah 6 kali 2 juta, sama dengan 12 juta rupiah. Sedangkan kemampuanku menabung hanya 2 juta per bulan. Jadi, dana daruratku bisa terkumpul dalam waktu, ya betul, 12 juta dibagi 2 juta per bulan, sama dengan 6 bulan. Guys, bayangkan, untuk ngumpulin dana darurat aja butuh 6 bulan. It means setengah tahun untuk ngumpulin dana darurat doang. Apakah gampang, Vin? Enggak. Susah, beneran susah. Dulunya merencanakan keuangan itu sulit ya. Tapi ketika kita sudah jalani dan itu jadi kebiasaan kita, pelan-pelan, bertahap, ternyata itu menyenangkan juga. Satu persatu tujuan keuanganku bisa terwujud. Sudah bisa beli ini, bisa beli itu, dan salah satunya adalah punya bisnis sendiri. Seperti yang aku cerita di video sebelumnya, nih videonya. Bisnis awalku ya mulai dari modal tabunganku, dan itulah yang bisa terwujud. Seru kan ya? Kali ini aku akan kasih contoh perencanaan keuangan kamu. Pada dasarnya, perencanaan keuangan itu kamu bisa dua macam. Kamu bisa menggunakan jasa seorang profesional seperti saya, seorang perencana keuangan, atau juga bisa buat sendiri. Yang kedua, kali ini aku akan kasih contoh seandainya kamu jadi klienku dan aku akan buatkan kamu sebuah report atau laporan rencana keuangan. Kita sebutnya itu adalah book plan. Berikut ini contohnya. Teman-teman, ini contoh perencanaan keuangan. Ini sudah dibuat dari beberapa tahun yang lalu dan kurang lebih isinya adalah pertama pendahuluannya dulu, ringkasan rencana keuangannya, profil keluarganya, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi keuangan saat ini, seperti apa antara uang masuknya, uang keluarnya, neracanya dia, asetnya dia, utangnya dia, dan kondisi kesehatan keuangannya kamu. Kemudian kita masuk nih ke tujuan keuangannya dan dianalisis satu persatu. Seperti contohnya ada dana darurat, dana pendidikan anak, dan perencanaan untuk asuransi jiwa. Terakhir kita ngobrolin tentang rekomendasi dan saran. Pertama kita akan bahas dulu nih ringkasan rencana keuangan serta profil keluarga. Di sini ketahuan antara kekayaan bersih, arus kas, dana daruratnya berapa, dana pendidikannya berapa, kebutuhan uang pertanggungan asuransi jiwanya berapa, semua sudah dihitungin. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang tahapan-tahapan di dalam merencanakan keuangan, serta penjelasannya. Dan ini contohnya adalah kondisi kesehatan keuangan keluarga. Kamu akan ketahuan nih, berapa kondisi keuangan kamu, apakah kondisi keuangan kamu itu sehat atau sedang sakit. Dan kalau sakit, it's okay, nanti kita akan perbaiki. Kemudian kita mulai ngitung perbaikan cash flow, perencanaan dana darurat, perencanaan dana pendidikan anak, perencanaan asuransi jiwa. Contohnya ini, perencanaan dana darurat, sudah dihitungin tabelnya. Tahun 2017-18, 18-19, 2019-2020, 2020-2021, dan sampai 2022. Kemudian untuk perencanaan dana pendidikan anak, ini juga sama kalau dana pendidikannya kuliah di dalam negeri, ada alternatif 1, ada alternatif 2, kemudian juga kalau ke luar negeri dan lain sebagainya. Banyak banget ya guys. Kemudian perhitungan untuk perencanaan asuransi jiwa. Tuh sudah dihitung. Tuh sudah ada contoh-contohnya dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah bagian rekomendasi, saran, agenda review. Di halaman paling terakhir adalah agenda review. Berarti kapan mau di-review kembali dan lain sebagainya. Jasa perencana keuangan itu nggak terlalu mahal kok. Harganya itu sekitar 1 juta untuk 2 jam pertemuan. Dan kalau kamu mau ngobrol sama aku atau mau konsultasi dengan perencana keuangan, caranya gampang, kamu datang aja ke website konsultasi.finansialku.com. Habis ini, kamu scroll aja ke bawah, itu nanti ada pilihannya. Kamu pilih layanannya, contoh perencanaan keuangan. Terus pilih perencana keuangannya, contoh Robi gitu. Terus ini kamu pilih tanggalnya nih, ada berapa lagi yang masih available.
Oke, misal available. Next, ini kamu pilih jamnya. Kamu boleh tulis nama kamu. Terus kemudian tulis nomor telepon dan catatan. Kalau kamu mau menambahkan catatan. Misal, saya mau konsultasi keuangan. Dan di sini ada price-nya, harganya. Begitu, kamu klik next. Dan appointment-nya sudah di-book. Tim kita dari Finansialku akan menghubungi kamu. Sesimpel itu. Itu adalah langkah pertama kalau kamu mau merencanakan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa membuat rencana keuangan sendiri? Jawabannya, sangat bisa. Kamu bisa pakai aplikasi Finansialku. Caranya gampang banget, download aja di Google Play Store atau di App Store. Seandainya kamu sudah download aplikasi Finansialku, maka tampilan layarnya seperti gambar samping ini ya. Pertama, kamu bisa klik menu rencana keuangan. Kemudian klik tombol tambah di kanan atas. Kemudian pilih dana membeli barang. Contoh, selain itu ada banyak pilihan kok. Untuk beli rumah, beli kendaraan, menikah, pensiun, dan lain sebagainya. Pilih aja. Nama barang katakanlah laptop. Gaming. Harga barang saat ini katakanlah 20 juta. Berapa lama lagi mau beli? Katakanlah 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Sekarang ini baru punya uang 5 juta. Inflasi itu artinya kenaikan harga laptopnya ya. Katakanlah kenaikannya 5%. Target investasinya kita bikin 8% lah. Oke, kita hitung. Oh, ternyata kekurangan dananya menjadi 15.600.000. Ya, wajar lah karena ada kenaikan harga laptopnya. Dan kita perlu berinvestasi sebesar 1,2 juta rupiah selama 12 bulan ke depan. Dan target investasinya adalah 8% per tahun. Seandainya kamu masih ada kesulitan, it's okay, nggak apa-apa. Kamu bisa tanya ke perencana keuangan dengan fitur konsultasi keuangan. Kemudian, kamu bisa pilih salah satu dari perencana keuangan. Contoh, kita tanya ke Robi. Tanya, kamu tinggal klik pesan kamu. Dan enter. Vin, kalau kita mau mulai perencana keuangan tuh mulainya dari mana sih, Vin? Teman-teman, kamu masih ingat video Andre? Saranku, kamu mulai dari kenali kondisi keuangan kamu saat ini. Ya, pada tahun ini sekarang kondisi keuangan kamu seperti apa? Pemasukan kamu, pengeluaran kamu, aset kamu, utang kamu. Seperti apa kondisi keuangan kamu? Dalam bahasa keuangan kita sebutnya adalah financial check up. Yuk, aku kasih lihat contohnya financial check up yang paling sederhana. Kamu bisa melakukan financial check up melalui aplikasi Finansialku. Ke bawah dikit, di sini ada tulisan financial check up. Klik aja. Kamu masukin nih pendapatan bulanan kamu, katakanlah 12 juta. Kemudian kamu ada nggak penghasilan dari investasi kamu? Misal nggak ada, it's okay. Punya penghasilan pasif atau bisnis? Nggak ada, oke. Punya pendapatan lainnya? Nggak ada masalah. Pajaknya berapa? Katakanlah pajaknya 200.000, misal. Nah, apakah kamu bersedekah atau donasi? Wajib ya. Katakanlah 1 juta. Tabungan dan investasi, katakanlah 3 juta. Premi bulanan, katakanlah 500.000. Belanja rumah tangganya, katakanlah 5 juta. Enter. Sekarang ini, katakanlah kamu sudah punya kendaraan kan? Biasa dikasih orang tua. Katakanlah sebuah motor 15 juta. Baru punya tabungan atau deposito, katakanlah 50 juta. Punya logam mulia, 25 juta. Mungkin punya saham, katakanlah 9 juta. Tung. Dan ini hasilnya teman-teman. Ada beberapa yang tidak ideal sih. Kita coba lihat ya. Kamu klik aja yang warna orange, bagikan. Kemudian klik buka. Nah, ini tampilannya sudah PDF, kamu bisa cek. Contoh financial report. Tuh, kamu sudah ketahuan tuh kondisi keuangan kamu. Kan ada yang warna merah, berarti itu harus diperbaiki. Kalau kamu nggak ngerti, seperti tadi aku bilang, kamu bisa tanya hasilnya.
Kamu bisa tanya ke perencana keuangan kita, contoh ke Robi misal. Apakah Anda ingin membagikan hasil financial check up Anda? Oke. Dan kamu tinggal tulis saja, Pak, tolong dibantu. Oke, seperti itu contohnya. Dan teman-teman, itu contohnya gampang kan ya? Yuk langsung aja kita mulai lakukan financial check up. Dan dari situ baru mulai melangkah ke perencanaan keuangan berikutnya. Guys, di video kali ini aku sudah cerita banyak banget mengenai definisi perencanaan keuangan, pengalamanku pribadi memulai perencanaan keuangan. Kemudian aku juga kasih lihat contoh report financial planning atau kita sebutnya adalah book plan. Dan contoh kalau kamu bikin rencana keuangan kamu sendiri pakai aplikasi Finansialku, serta aku sudah kasih tahu nih langkah pertama untuk kamu mulai yaitu lakukan financial check up. Sekarang waktunya kamu nih cobain. Jangan cuma dengerin, tapi harus dipraktekin. Supaya keuangan kamu semakin cepat sehat dan tujuan keuangan kamu bisa cepat terwujud. Di video berikutnya, aku akan cerita tentang profesiku sebagai perencana keuangan. Profesi yang aku idam-idamkan dan aku dapatkan sekarang dan aku lagi jalankan sekarang ini. Apakah kamu sudah mulai merencanakan keuangan? Seenggaknya financial check up dulu deh. Silakan share pengalaman kamu memulai merencanakan keuangan di kolom komentar. Teman-teman silakan klik like jika kamu mendapatkan inspirasi dan motivasi dari video kali ini. Dan subscribe YouTube channel Finansialku supaya kamu mendapatkan inspirasi dan tips keuangan lainnya. Dan akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.